Oke, hari ini kita punya tantangan yang seru banget nih. Jadi ini bukan soal matematika biasa ya. Anggap aja kita lagi dalam sebuah misi buat mecahin kode. Gimana? Udah siap? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari misi kita. Kok bisa sih satu jawaban doang tapi bisa ngebuka dua rahasia sekaligus? Penasaran kan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, ini dia nih pesan berkodenya. Kelihatannya kayak dua persamaan linear biasa ya. Tapi coba deh perhatiin, ada variabel A sama B yang kita nggak tahu nilainya. Nah, ini dia rahasia yang mesti kita pecahin. Jadi, misi kita udah jelas banget. Cari nilai A dan B. Pertanyaannya, gimana caranya? Tenang, kayak di film-film detektif gitu, kita dikasih satu petunjuk super penting, semacam kunci masternya. Dan ini dia kuncinya. Kita dikasih tahu kalau solusi sistemnya itu X, Y sama dengan 5, minus 2. Nah, info ini nih yang bakal jadi kunci master kita. Satu kunci ini bisa ngebuka kedua gembok yang tadi. Keren kan? Sip, misi pertama dimulai. Kita bakal pakai kunci tadi buat ngebuka gembok pertama dan cari tahu nilai A. Ayo, kita fokus ke persamaan yang pertama dulu. Oke, fokus kita sekarang di sini ya. 2X ditambah A sama dengan 4. Disinilah rahasia pertama kita tersembunyi. Kuncinya udah di tangan, tinggal kita pakai aja. Caranya gampang banget kok, tinggal ikutin aja langkah-langkah ini. Pertama, kita masukin kuncinya. Artinya, kita ganti X dengan 5 dan Y dengan minus 2. Terus yang kedua, kita putar kuncinya, alias kita sederhanain persamaannya. 2 dikali 5 jadi 10. Terus A dikali minus 2 jadi minus 2A. Jadi persamaan kita sekarang 10 dikurang 2A sama dengan 4. Nah, langkah terakhir, buka rahasia. Kita cari deh nilai A-nya. Dan klik, gembok pertama kebuka. Setelah kita hitung-hitung, ternyata nilai A itu minus 3. Berhasil, satu rahasia udah kebongkar. Yuk lanjut ke rahasia berikutnya. Oke, sekarang giliran gembok kedua. Kita lagi semangat-semangatnya nih, jadi langsung aja kita pakai cara yang persis sama buat nemuin nilai B. Persamaan kedua kita itu BX dikurang 2Y sama dengan min 1. Kuncinya ya masih sama dong, 5, min 2. Satu kunci buat gembok yang beda. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Prosesnya bener-bener sama persis. Pertama, masukin kunci. Ganti X sama 5, Y sama minus 2. Kedua, putar kunci. Kita hitung lagi. B dikali 5 jadi 5B. Terus, ingat ya, minus 2 dikali minus 2 itu hasilnya kali positif 4. Jadi, persamaan baru kita adalah 5B ditambah 4 sama dengan minus 1. Nah, sekarang waktunya ngebuka rahasia kedua. Dan, dapat lagi. Nilai B ternyata adalah minus 1. Keren banget. Kita udah berhasil mecahin kedua kodenya. A itu minus 3 dan B itu minus 1. Misi mecahin kodenya sih udah selesai. Tapi, tunggu dulu. Tugas kita belum beres 100%. Sekarang kita udah tahu nih, A itu min 3 dan B itu min 1. Waktunya masuk ke tahap terakhir dari misi ini, putusan akhir. Kita bakal cek 3 pernyataan yang ada di awal tadi buat nentuin mana yang benar dan mana yang salah. Pernyataan yang pertama, A adalah bilangan prima. Nah, tadi kita dapat A itu kan minus 3. Coba ingat-ingat lagi deh, syarat bilangan prima itu kan harus bilangan bulat, positif, dan lebih dari 1. Karena minus 3 itu negatif, ya jelas banget pernyataan ini salah. Lanjut. Pernyataan kedua, B adalah bilangan ganjil. Tadi kan kita dapat B itu min 1. Min 1 ganjil bukan ya? Jelas dong. Bilangan ganjil itu kan intinya bilangan bulat yang nggak habis dibagi 2. Nah, min 1 pas banget sama definisi itu. Jadi, pernyataan yang ini benar. Dan yang terakhir nih, pernyataan ketiga. 10A ditambah B sama dengan 31. Yuk, kita tes aja langsung. Masukin nilai yang udah kita temuin tadi. Berarti 10 dikali min 3, terus ditambah min 1. Jadinya kan min 30, dikurang 1, hasilnya ya min 31. Wah, jauh ya dari 31, berarti pernyataan ketiga ini salah juga. Nah, ini dia rekap hasil akhir misi kita. Pesan rahasianya udah kebongkar semua. Jawabannya jadi salah, benar, salah. Gimana? Puas banget kan lihat semuanya jadi jelas kayak gini? Jadi, pelajaran pentingnya tuh di sini. Kita tuh nggak nyari jawaban buat masing-masing persamaan secara terpisah.
Tapi kita nyari satu kunci, di kasus ini ya pasangan X, Y tadi, yang bisa ngebuka semua bagian dari teka-teki ini sekaligus. Nah, itulah kekuatan sesungguhnya dari sebuah solusi sistem persamaan. Ini ngebawa kita ke sebuah pemikiran terakhir nih. Konsep nemuin satu kunci ini sebenarnya nggak cuma berlaku di aljabar loh. Coba deh pikirin, dalam hidup atau kerjaan kalian, kira-kira ada nggak masalah rumit yang bisa kalian pecahin kalau kalian fokus nyari satu kunci utama yang bisa ngebuka semuanya? Nah, coba deh direnungin.